Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan kata yang paling utama, yang wajib, yang harus diucapkan bagi kita umat muslim, umat mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku muslim, yang mengaku nabinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, insyaallah pada sore hari ini kita akan coba mengupas beberapa masalah yang ada kaitannya dengan Islam dan iman pada saat ini. Islam dan iman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diturunkan begitu saja. Islam adalah akidah, adalah keyakinan, kepercayaan bahwa la ilaha illallah, ya, tak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang Islam itu tidak rasional, tidak logika, tidak logis. Mengapa? Orang Islam mengatakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada, tapi tak pernah ia lihat. Tuhan Allah Subhanahu wa taala ada, tapi tak pernah ia sentuh. Ya, ini pemikiran yang harus kita hindarkan. Mengapa? Karena akidah la ilaha illallah, adanya Tuhan tanpa harus kita lihat, tanpa harus kita sentuh. Mengapa? Karena yang dapat disentuh, yang dapat dilihat adalah makhluk, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah sang Khaliq. Pemirsa, Khaliq dan makhluk merupakan sesuatu yang berbeda, dua hal yang berbeda. Jika Allah dapat dilihat oleh mata, jika Allah dapat disentuh oleh tangan, dapat diindra oleh alat indera kita, maka apa bedanya Allah dengan makhluk? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya, ya, tidak ada satupun yang sama serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah makhluk, Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq. Ini pemirsa yang berbahagia, masalah keimanan, masalah akidah harus kita pertahankan, harus dijaga, harus diperkuat. Mengapa? Sekarang sudah banyak orang yang berubah keyakinannya. Sekarang sudah banyak saudara-saudari kita yang ragu akan Islam, akan iman. Mengapa? Kita sembahyang, kita beriman la ilaha illallah, tapi tak pernah kita lihat mana Allah. Ya, di mana Allah? Saudara-saudariku, pemirsa yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa semua kalimat yang berbentuk kalimat tanya, entah bagaimana, ya, bagaimananya, di mana, kapan, apa, semua bentuk kalimat tanya jangan pernah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kalimat tanya adalah kalimat yang hanya diperuntukkan untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, saudara-saudariku, semuslim, seiman, seakidah, seperjuangan, mari kita perjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akui Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita akui nabi terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir, tak ada nabi setelahnya. Nabi yang merupakan penutup dari para nabi, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, itulah secercah atau sedikit ulasan mengenai tentang keimanan, bagaimana kita setiap harinya selalu mujaddid, tajdidul iman, memperbaharui iman, bagaimana agar iman kita makin kokoh, makin kuat sehingga tak mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh di luar sana yang mengakibatkan
hati kita jadi ragu, iman kita lemah, iman kita goyah, sehingga kita mudah untuk diombang-ambing, mudah untuk diadu domba, mudah untuk dipecah belah. Saudara-saudariku, seandainya Islam, seandainya iman kita lemah, apalah daya kita, apa jadinya kita orang muslim yang mudah diadu domba. Kita akan saling bertengkar, saling berkelahi, menghujat, menyalahkan, mengadu domba, membid'ahkan, mengharamkan. Kita lupa kita seakidah, nata'awan fima ittafaqna wa nata'adar fima ikhtalafna. Untuk masalah keimanan, untuk hal keimanan, kita harus yakin, kita harus satu persepsi, kita harus satu jalan, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam masalah khilafiyah, dalam masalah sunnah, dalam masalah furu'iyah, cabang-cabang, mari nata'adar fima ikhtalafna. Ya. Para imam madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya berbeda, tak ada yang sama. Tapi apa kata mereka? Perkataan saya benar, ya, dan kadang-kala juga salah. Perkataan mereka salah, tapi kadang juga ada benar. Jadi semuanya mempunyai cara untuk bertoleransi masing-masing, karena masing-masing punya pendapat, masing-masing punya dasar, masing-masing punya dalil. Jadi jangan sampai kita hanya baca buku satu saja, baru baca buku 2 saja, sudah mengharamkan, menyalahkan, membid'ahkan. Imam terdahulu, ulama terdahulu sudah banyak baca buku, sudah banyak gurunya, ya, sudah banyak ilmunya, sehingga ia tidak mudah menyalahkan. Kata guru Tak Muhyiddin Tahir, Nanda, semakin banyak Anda baca buku, maka Anda akan semakin bijak. Pemirsa yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam pengamalan iman dan Islam setiap harinya. Mari memperkokoh persatuan kita, mari saling bertoleransi dalam hal-hal yang cabang, yang furu'iyah, yang tak perlu dibesar-besarkan. Ya, jika ada salahnya dari saya, mohon dimaafkan, dan semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan para pemirsa sekalian. Syukran. Semoga ada waktu yang lain kita bisa membahas masalah-masalah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.